Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya, Safira Sabinatun Hasanah dari kelas 10B nomor absen 33 akan membersamai kalian dalam belajar mengenai materi kerajaan Kahuripan. Nah, sebelum saya mulai memasuki materi, ketika kita mendengar nama Universitas Airlangga, mungkin yang akan langsung terbayang adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Nah, menariknya, nama dari Universitas Airlangga berasal dari Airlangga, raja besar yang dikenal mampu membangun dan mempersatukan wilayahnya. Semangat kepemimpinan dan kemajuan itulah yang hingga saat ini tercermin dalam dunia pendidikan. Dengan semangat tersebut, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Kerajaan Kahuripan adalah kerajaan Hindu-Buddha di daerah Jawa Timur yang ada pada tahun 1009 sampai 1042 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Airlangga sebagai lanjutan dari Kerajaan Medang. Kerajaan ini berpusat di sekitar daerah Sidoarjo atau Surabaya. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya melalui pertanian dan perdagangan maritim, yaitu Pelabuhan Hajung Galuh, sebelum terbagi menjadi dua kerajaan lanjutan, yaitu Jenggala dan Panjalu. Yang kedua, yaitu ada latar belakang dari Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan didirikan oleh Airlangga pada tahun 1019 Masehi di wilayah Jawa Timur. Kerajaan ini muncul sebagai penerus dari Kerajaan Medang yang sebelumnya telah runtuh akibat peristiwa yang dikenal dengan Pralaya Medang. Peristiwa tersebut terjadi karena serangan mendadak yang menghancurkan ibu kota kerajaan dan menewaskan banyak orang. Pada saat itu, Airlangga masih berusia 16 tahun. Dia berhasil melarikan diri dari istana bersama dengan beberapa pengikut setianya dan hidup dalam pelarian selama beberapa waktu. Dengan dukungan oleh para pengikutnya serta bantuan dari beberapa tokoh, Airlangga mulai menyusun kembali kekuatannya. Setelah berhasil mengumpulkan pasukan dan dukungan dari para rakyat, pada tahun 1019 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan baru yang beliau beri nama Kerajaan Kahuripan. Nama Kahuripan sendiri memiliki arti kehidupan atau kemakmuran, yang menggambarkan harapan Airlangga untuk membawa kesejahteraan bagi para rakyatnya setelah mengalami masa kehancuran sebelumnya. Peristiwa Pralaya Medang adalah kehancuran Kerajaan Medang akibat serangan mendadak yang diduga dilakukan oleh Raja Wurawari. Serangan ini menghancurkan ibu kota dan menewaskan banyak anggota kerajaan, sehingga pemerintahan kerajaan tersebut menjadi runtuh. Selanjutnya yaitu masa kejayaan dari Kerajaan Kahuripan. Masa kejayaan Kerajaan Kahuripan terjadi ketika Airlangga memerintah sebagai raja. Pada masa ini, kondisi kerajaan menjadi lebih stabil dan kehidupan masyarakat perlahan mulai membaik setelah mengalami masa-masa sulit sebelumnya. Airlangga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan mampu mengatur pemerintahan dengan baik. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan. Dalam bidang ekonomi, Airlangga berhasil membangun berbagai sarana irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian dan memastikan ketersediaan air bagi sawah para rakyatnya. Selain dalam bidang pertanian, kegiatan perdagangan juga berkembang pesat pada saat itu, karena wilayah Kerajaan Kahuripan berada di jalur perdagangan yang cukup strategis dan ramai dilalui oleh para pedagang dari berbagai daerah. Dalam bidang kebudayaan, masa pemerintahan Airlangga juga dikenal sebagai masa berkembang dengan pesatnya karya sastra dan kegiatan intelektual. Banyak karya sastra dan budaya yang lahir pada masa ini. Selain itu, Airlangga juga berhasil menaklukkan beberapa wilayah yang sebelumnya telah memberontak, sehingga wilayah kekuasaannya menjadi lebih luas dan stabil.
Jadi, masa kejayaan dari kerajaan Kahuripan ini ada pada yang pertama, yaitu kemajuan ekonomi, yaitu irigasi dan pertanian. Dibuktikan oleh prasasti Kamalakian yang telah mencatat pembangunan bendungan dan saluran irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, yaitu ada pada perdagangan yang berkembang dengan pesat pada masa itu. Aktivitas perdagangan semakin ramai karena letak wilayah kerajaan Kahuripan yang cukup strategis, didukung dan dibuktikan oleh prasasti Cane yang menunjukkan adanya kegiatan ekonomi yang teratur pada masa itu. Yang ketiga, yaitu ada stabilitas politik dan keamanan. Airlangga berhasil menyatukan kembali wilayah yang kacau setelah adanya peristiwa Pralaya Medan, serta menumpas pemberontakan sehingga kerajaan menjadi lebih aman dan stabil. Keempat, yaitu berkembangnya budaya dan karya sastra. Masa ini ditandai dengan lahirnya karya sastra seperti Arjuna Wiwahana, yang merupakan karya dari Empu Kanwa, yang menunjukkan berkembangnya kehidupan intelektual. Setelah adanya masa kejayaan, ada juga masa kemunduran dari kerajaan Kahuripan. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Airlangga memutuskan untuk mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan memilih untuk menjalani sebagai seorang pertapa. Keputusan ini ia ambil karena ia merasa bahwa tugasnya sebagai raja telah selesai dan kerajaannya sudah berada dalam kondisi yang cukup baik. Sebelum beliau turun tahta, Airlangga mengambil langkah penting dengan membagi wilayah kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian. Pembagian ini beliau lakukan untuk mencegah terjadinya konflik atau perebutan kekuasaan dari kedua putranya di kemudian hari. Wilayah kerajaan kemudian dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri atau Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Setelah pembagian wilayah tersebut, Kerajaan Kahuripan secara perlahan tidak lagi berdiri sebagai satu kerajaan yang utuh, karena kekuasaannya telah terbagi menjadi dua pemerintahan yang berbeda. Masa kemunduran kerajaan Kahuripan terjadi setelah Airlangga turun tahta dan membagi wilayah kerajaannya menjadi Kerajaan Kediri atau Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Meskipun tujuan pemecahan wilayah ini penting, yaitu untuk memecah adanya konflik antara dua bersaudara, pembagian ini melemahkan kekuasaan yang terpusat, membagi sumber daya dan militer, serta memicu adanya persaingan sehingga Kahuripan tidak lagi berdiri sebagai kerajaan yang besar. Selanjutnya, ada juga prasasti yang telah ditinggalkan oleh kerajaan Kahuripan. Yang pertama yaitu prasasti Pujangan, ada pada tahun 1041 Masehi, menyebutkan silsilah dari Airlangga, kehancuran Medan, dan pendirian kerajaan baru. Yang kedua yaitu ada prasasti Kamalakian, ada pada tahun 1037 Masehi, memuat informasi mengenai pembangunan tunggul sungai untuk pengendalian banjir. Yang ketiga yaitu ada prasasti Cane, yaitu pada tahun 1021 Masehi, sebagai penetapan desa Sima bebas pajak sebagai benteng pertahanan. Yang keempat yaitu ada Candi Belahan atau Petirtaan Belahan, tempat pemandian di lereng Gunung Pananggungan yang diyakini sebagai tempat pendarmaan dari Raja Airlangga. Kelima yaitu ada Candi Watu Tulis, terletak di Sidoarjo sebagai situs pemujaan roh leluhur dan perantara spiritual yang sering digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan ritual keselamatan, hajat, dan kesehatan. Yang keenam yaitu ada Petirtaan Jalatunda, petirtaan suci di lereng utara dari Gunung Pananggungan. Petirtaan ini menunjukkan kemajuan teknologi irigasi dan kepedulian Airlangga terhadap kesejahteraan para rakyatnya. Yang ketujuh dan terakhir yaitu ada Kekawinan Arjuna Wiwahana, karya sastra yang ditulis oleh Empu Kanwa untuk menghormati Raja Airlangga yang sering diibaratkan sebagai Arjuna.
Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi yaitu ada Kerajaan Kahuripan merupakan salah satu kerajaan penting dalam sejarah Jawa Timur yang didirikan oleh Airlangga setelah runtuhnya Kerajaan Medang. Kerajaan ini berhasil berkembang dan mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan dari Airlangga, terutama dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan. Melalui berbagai kebijakan yang bijaksana, Airlangga mampu memulihkan keadaan kerajaan dan meningkatkan kesejahteraan para rakyatnya. Namun, pada akhirnya, kerajaan Kahuripan tidak bertahan sebagai satu kesatuan, karena Airlangga membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri atau Panjalu dan Kerajaan Jenggala, untuk menghindari kemungkinan terjadinya perang saudara di antara para penerusnya. Daftar pustaka yang saya ambil yaitu ada di kompas.com, kumparan.com, parafrase dari YouTube, dan Storymaps. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih.